Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini nih gue senang nih semangat anak muda gini nih. Gila. Kenalin sebelumnya, nama gue Kevin Dwi Ramadan. Biasa dipanggil Kevin, Kak Kev, bebas lah lu pada mau manggil gimana. Dan teman-teman semua, nama Kevin itu punya arti terlahir tampan. Percaya nggak? Percaya nggak? Ini muka gue ya. Pokoknya lu pada search aja lah di Google. Sebelumnya tepuk tangan dulu dong buat kita semua di sini. Karena hadir di sini udah jadi bukti bahwa kita semua masih punya niat buat hidup. Karena niat suksesnya masih di draft. Nah, hari ini gua bakal berbagi keresahan hidup gua. Karena yang paling mahal itu bukan emas. Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Ada yang tahu? Tapi ketenangan hidup, betul. Siapa namanya, Mas? Zoe. Wah, Zoe. Tepuk tangan buat Zoe. Hari ini gua bakal berbagi keresahan gua. Tapi tenang, gua bukan curhat. Karena kalau gua udah curhat, gua udah duduk di bangku Indomaret sambil pesen Golda. Kalau Mas, pakai tangkap Mas. Ya, paket lengkap tambah kacang. Mahasiswa dan realita. Nah, teman-teman, katanya mahasiswa itu agen perubahan. Tapi yang gua rasain, perubahan yang paling besar itu cuma di jadwal tidur. Karena mahasiswa itu penuh pilihan sulit. Pertama, tidur atau nugas. Makan atau fotokopi. Jujur atau nyontek dikit. Contohnya begini. Dosen bilang gini, mudah kok, tugasnya cuma 5 halaman. Ya mudah Pak, kan Bapak yang bikin soal. Terus mahasiswa itu kalau dengar kata deadline langsung religius. Yang biasanya nggak pernah sholat, nggak pernah berdoa, nggak pernah memohon kepada yang maha kuasa, langsung hamin satu deadline kayak gini. Ya Allah, aku serahkan semuanya. Pada bermasalah ikhlas ya Allah, ikhlas. Jadi mahasiswa itu bukan males, tapi mahasiswa itu hanya menunggu waktu yang tepat untuk panik. Nah, ngomong-ngomong soal panik, bukan cuma mahasiswa yang bisa panik, orang dewasa juga. Gimana tuh Bang? Tapi bedanya, paniknya orang dewasa itu lebih mahal dan berkelas, brother. Dulu, waktu kecil, kita nangis pas jatuh. Sekarang pas dewasa, kita nangis juga pas jatuh. Jatuh tempo maksudnya. Cicilan, listrik, air, uang kosan. Bener gak? Ada yang ngekos? Ada. Siapa? Wah, Mas Zoy. Sumpah ganteng banget. Gila. Jadi orang dewasa itu selalu nangis sama yang namanya jatuh tempo, teman-teman. Terus orang dewasa selalu ditanya, sekarang kerja apa? Terus saya jawab, pengacara. Pengangguran, banyak acara. Jadi orang dewasa itu kelihatan kuat. Walaupun di luar terlihat kuat, tapi di dalamnya rapuh. Makanya jangan ngeremehin orang dewasa. Dia bukan terlihat kuat, tapi nggak mau ngulang cerita yang sama. Tapi dari semua tekanan hidup yang dihadapi, ada satu tempat yang katanya paling bikin nyaman. Apa tuh Bang? Rumah. Rumah itu tempat paling bikin nyaman. Kecuali pas kumpul keluarga. Karena di rumah
kita nggak punya privacy. Yang kita punya hanya interogasi. Misal nih, gua baru masuk rumah nih, langsung ditanya, kapan lulus, kapan kerja, kapan nikah. Pelan-pelan bos, pelan-pelan, santai. Saya masuk rumah bukan ikut audisi hidup sukses. Terus yang paling bahaya itu kalau ada pertanyaan gini dari orang tua, lihat tuh temen kamu si A udah jadi apa, padahal temen saya si A juga bingung dia jadi apa, cuma fotonya di Instagram aja kelihatan keren. Jadi kalau rumah itu tempat kita diinterogasi ataupun dibikin riweh, tenang, bukan kita yang lemah, karena rumah itu tempat jujur tanpa filter. Nah, ngomongin soal Instagram, sekarang kita hidup di zaman dimana semua orang terlihat happy, terlihat bahagia. Karena media sosial itu tempat orang memosting hal versi terbaik dari hidupnya. Misalnya nih, pasti nggak ada dong yang ngeposting hari ini saya gagal lagi, hari ini saya sedih diputusin pacar, alay. Pasti yang mereka posting healing ke Bali, healing ke Labuan Bajo, healing ke Garut. Padahal aslinya lagi nangis di kamar sambil dengerin bunyi kipas angin yang mau copot itu. Jadi kalau kalian lihat orang di Instagram yang happy, yang senang, yang hektik, itu kita nggak tahu di belakangnya mereka lagi ngapain. Karena setiap orang punya masalahnya masing-masing. Mereka punya masalah lah, mas, Allah. Terus ada yang bilang, jangan bandingin hidup kalian dengan orang lain. Lah, saya mah nggak ngebandingin. Jadi dari semua itu saya belajar satu hal, hidup itu serius, tapi kita nggak perlu tegang buat menjalaninya. Karena setiap orang punya caranya masing-masing untuk menjalani hidup tersebut. Betul teman-teman? Betul. Betul teman-teman, sekali lagi. Betul. Gitu dong, brother gua semangat. Siap. Jadi kita lagi ada di proses untuk hidup yang lebih baik ke depan. Dan proses itu nggak instagramable. Ketawa-ketawa aja mas, nggak usah ditahan. Dan juga saya sakit perut mas. Dan juga kita tidak perlu membandingkan hidup kita dengan orang lain. Karena setiap orang punya jalannya masing-masing. Yang terlihat pusing mungkin lagi mikirin cicilan, dan yang terlihat sukses mungkin lagi bingung, lagi bahagia. Dan sekarang kita Mas ngeledek saya ya. Dan sekarang kita hanya perlu menjalani hidup tanpa mendengar kalimat orang lain. Mungkin cukup sekian dari saya, dan mungkin masih banyak kurangnya lah ya. Mas, mas, gatel mas. Ya gatel. Terus mas. Akhir bulan ya mas. Ya akhir bulan. Kipas mau copot kipas. Wah, nih jago nih dengerin materi gua dari tadi nih, keren nih. Mungkin cukup sekian dari gua, dari Kak Kev yang bingung dari tadi materinya nggak jelas. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.